Shalom semuanya, tempat ini maupun di rumah. Pujian yang baru saja kita naikkan adalah theme song dari Gunung Sinai 40 hari. Ya, theme song ini akan terus kita naikkan sebagai ikrar perjanjian kita. Bapak Ibu Saudara berulang tahun pada bulan Maret, ya akan saya doakan. Yang tadi bagi belum didoakan juga yang di rumah, ya yang berulang tahun di bulan Maret. Oke? Saya akan berdoa. Bapa, Engkau memberkati hamba-hambamu, imamu yang berulang tahun di bulan Maret. Di dalam nama Tuhan Yesus beri panjang umur, sehat selalu sampai 125 tahun. Berdiri sebagai imam, Tuhan pakai terus roh, jiwa dan tubuh sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Ya, puji Tuhan. Nanti kalau WA saya diam-diam mau ngajak makan mana, diam-diam saja. Haleluya. Saya akan melanjutkan sore hari ini dengan judul menjadi Ester akhir zaman. Ada sesuatu yang sore hari ini secara khusus Tuhan beri Bapak Ibu Saudara. Tapi saya akan review sedikit. Bagaimana hari ini adalah hari yang ke-7 Gunung Sinai Worship. Sebagaimana tadi pagi saya berpesan bahwa mari ambil kesempatan ini. Sebab 25 tahun saya mengikut Tuhan, tidak pernah saya mengalami 40 hari. Tiap hari loh saudara. Berdoa, menyembah tiap hari. Jika saya tidak salah mungkin belum ada juga gereja yang melakukannya. 40 hari. Kalau bukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita bisa melakukan. Dan tadi pagi Ibu Nini yang dari Bali sudah bersaksi bagaimana Tuhan membawa terus naik semakin dahsyat. Satu tanda saja sudah cukup bahwa Tuhan hadir dan menghendaki supaya khususnya umat yang digembalakan di tempat ini boleh mengalami yang namanya spiritual blessing. Berkat rohani yang penuh Tuhan itu mencurahkan. Hanya bagi orang-orang mau meresponi. Sayang Bapak Ibu Saudara. Yang dari luar kota saja akan datang nanti beberapa. Tapi mengambil waktunya karena bekerja dan lain sebagainya. Mengambil puncaknya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang ada di kota Malang. Ya, mari saudara. Sebagaimana tadi pagi. Jangan pernah kita menyerah dengan halangan. Berdoa. Mintalah. Ketuklah. Ya, mintalah, cari dan ketuk. Seperti tadi sore hujan. Saya setiap kali kalau ibadah hujan. Saya minta saudara. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hujan ini terang. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti kapan kita minta. Dan orang Kristen diberikan kesempatan untuk minta dalam nama Tuhan Yesus apa saja. Tetapi yang kita minta adalah berkat yang dari apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti hal ini. Bukan kemudian orang Kristen kemudian udah usah doa. Saudara, kita berdoa bagi iman kemuliaan. Karena banyak sekali orang tidak mengerti memakai iman. Asal ngomong saudara. Ya, kuasa gelap pun bisa melakukan itu. Zaman dulu mobilnya orang ditumpangi tangan. Milik saya. Siapa yang ngajari? Oh ibu jangan begitu. Perampok saudara. Perompak. Aduh Bapak Ibu Saudara sedih saya. Ada tanah. Wah tanah kita imani. Saudara itu cara-cara kuno lah. Cara kuno tidak begitu. Walaupun itu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi jemaat kan tidak ngerti. Ya pendetaannya untuk pekerjaan Tuhan lah, jemaat bukan nih. Lah malah istri orang ditumpangi tangan nih. Dengan iman nih. Duh lah cilaka. Loh, kalau pendeta, makanya saya akan ajarkan saudara ini di awal dikit aja ya. Sebelum perjamuan kudus sebentar. Berkat pendeta, berkat gembala, beda.
Tapi akan menjadi sama kalau Bapak Ibu Saudara bergerak bersama-sama memikul dengan penggembala. Akan sama. Tapi jujur, ada perlakuan khusus yang berbeda. Orang-orang rela memberikan rumahnya, memberikan mobilnya, memberikan tanahnya. Karena apa? Karena ada nama Tuhan Yesus di atas gembala itu. Beda. Ini gak bisa dipraktekkan kepada umat pada umumnya. Tapi kalau saudara, kemuliaan Tuhan nyata benar dalam hidupmu, walaupun saudara bukan pendeta, tapi orang selalu melihat bahwa di dalammu ada pekerjaan Tuhan, maka tingkap langit akan dibuka, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Bagi Allah tidak mustahil, bagi orang yang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Tapi harus ada tanda kamu melakukan apa yang Tuhan mau. Tandanya ada. Seperti Bu Nini ini. Yang memberkati bukan orang Kristen. Kenapa diberkati? Apakah Ibu Nini kekurangan? Tidak, Ibu Nini tidak kekurangan. Rumahnya di Tangerang, saya sudah sampai di sana. Anak-anaknya yang pengusaha-pengusaha semua. Di luar negeri juga. Tapi kenapa ada orang, aku mau memberkati kamu? Karena ada pekerjaan Tuhan. Jadi saudara jangan mimpi. Gimana Pak, saksi di mimbar ada orang berkata ini bisa dikasih, ini dikasih, ini kasih. Saya dari dulu enggak pernah dikasih Pak. Ngasih terus, puji Tuhan. Lebih baik memberi daripada memberi. Tepuk tangan, daripada menerima, amin, amin. Enggak usah dikasih, urusan apa kamu dikasih. Jangan dikejar yang itu, lebih baik ngasih, katakan amin. Tapi kalau dikasih, saudara pasti yakin nanti. Tapi jangan dikejar. Asal di dalam dirimu orang tahu bahwa engkau pelayan Tuhan. Engkau benar-benar hidup. Meskipun kamu bukan pendeta, Allah akan membela saudara. Allah akan menyatakan kemuliaan. Tidak dibiarkanlah orang benar jatuh, tergeletak, ditinggalkan, tidak mungkin. Tadi saya khotbah menyampaikan untuk ibadah Lois hari Rabu untuk Bali, rekaman. Saya menyampaikan hidup orang benar dalam Mazmur 37. Bagaimana orang benar hidup. Yaitu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kedua, orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Daud bersaksi sejak aku muda sampai tua. Itu pengalamannya dengan Tuhan. Dia katakan Tuhan sudah menetapkan langkah orang hidup berkenan kepadanya. Dan tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya minta-minta. Tidak pernah. Amin. Itu Daud. Ngalami. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, sore hari ini ya karena waktu. Jadi tolong Bapak Ibu Saudara mari meresponi. Berdoa. Halanganmu apa? Kenapa 40 hari tidak bisa? Halanganmu apa? Doa. Kalau saya tanya berapa banyak saudara percaya bahwa Allah kita Allah yang berkuasa, pasti saudara amin, amin, amin. Tapi kamu tidak mau berdoa untuk halanganmu. Pak, tapi ini bagaimana Pak? Ini sudah terschedule. Berdoa. Berdoa saya bilang. Bapak, hari ini kami rindu masuk Gunung Sinai Worship. Ini hari ke-7 loh saudara. Saya sudah rangkum hari pertama sampai hari ke-7 ini. Apa yang Tuhan inginkan. Tuhan rindu di tempat ini. Saudara mengalami dia lebih dalam lagi. Sebagaimana Esther, kenapa Esther bisa masuk istana raja? Karena Esther memiliki pribadi Tuhan. Jadi saya pesan Bapak Ibu Saudara, tolong berdoa, selesaikan 40 hari. Kemarin tadi pagi saya sudah kasih diskon, paling enggak seminggu 3 kali gitu loh. Udah diskon dong, katakan amin, katakan amin. 3 kali. Kalau Anda berdoa pasti bisa. Tapi kalau kamu tidak berdoa, kamu tidak akan melihat kemuliaanku kata Tuhan. Tapi ada banyak orang salah berdoa. Karena berdoanya hanya dipakai untuk memuaskan hawa nafsunya. Bapak Ibu Saudara, saya hanya nyampaikan sedikit aja yang tadi pagi supaya nyambung.
Mengapa Esther ini dipilih Tuhan? Yang pertama karena Esther memiliki satu pribadi yang mengizinkan rancangan Tuhan digenapi. Sama seperti Tuhan memilih Yusuf. Kenapa jadi 12 anak Yakub? Yusuf dipilih. Tuhan tahu siapa pribadi Yusuf ini. Tadi pagi saya katakan, tanpa kebaikan tidak mungkin rancangan Tuhan digenapi dalam hidupmu. Tanpa kebaikan. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen tidak hidup baik, jangan mimpi rancangan Tuhan digenapi. Tidak bisa. Bahkan gagal dalam hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang bisa gagal, tidak bisa. Anda tidak mau, diambillah. Saul gagal. Tuhan punya seorang bernama Daud. Apakah Daud tidak pernah gagal? Pernah, membunuh lagi. Tapi Daud pribadi yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Esther 2 tadi kita belajar bahwa Esther itu adalah seorang yatim. Tetapi dia punya seorang paman. Paman yang dahsyat, saudara. Maka itu tadi pagi saya katakan bahwa kita harus punya Mordekai. Dan Mordekai itu adalah gembala. Saya catat untuk sore hari ini, Bapak Ibu Saudara tolong buka. Supaya Bapak Ibu Saudara tahu Mordekai itu siapa. Karena Mordekai ini paman Esther. Esther pribadi yang lahir dengan wajah yang elok, cantik, saudara. Tapi bukan hanya di luar yang cantik, tapi Esther sangat baik. Orang yang sudah punya dasarnya bagus, di tangan Mordekai, orang yang hidupnya benar, jadi orang ini. Jadi saudara harus cari hidupmu di tangan siapa. Gembala harus pilih dong. Jangan sembarangan gembala. Harus gembala yang bisa menjadikan saudara bintangnya surga. Anda dipus. Bukan cuma dinina bobokan, hanya ngomong duit, tidak bisa. Anda harus menjadi pahlawan iman, pahlawan doa. Amin. Pasukan Allah. Tergantung Mordekainya siapa. Kita buka lebih dahulu. Dalam Esther 10, Bapak Ibu Saudara, Esther 10, Esther terakhir. Jadi nanti pelajari di rumah. Dan kebetulan loh, Bu Nini ini saya kasih nama baptis kan Esther. Anaknya juga Esther. Bu Nini bilang, Pak kan sama nama anak saya Esther. Ya emangnya kenapa kalau sama? Dan tidak kebetulan 40 hari datang di sini tidur di Malang terus selama 40 hari dari Bali, asalnya dari Tangerang, Jakarta. Ini orang Bangka. Lihat saudara, namanya Esther dan ini tanda. Kalau yang dari Bali aja niat 40 hari lah saudara, tinggal di Sokon, yang PTU, Tidar, Lembah Dieng, amin. Riverside. Oh, Ibu Andi dong, haleluya. Wah, ini hebat. Mulai hari ini nanti dan sampai selamanya. Amin. Akan rajin, amin. Hari ini, nanti dan selamanya. 40 hari selesai. Mumpung 7 hari sudah saya diskon. Amin. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lihat nanti. Perkara Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sungguh-sungguh. Ayat 3, Esther 10 ayat 3. Baca nanti di rumah surat Esther, ini dahsyat. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Jadi dari Esther 1 perjalanannya, oleh karena Mordekai adalah orang yang cinta Tuhan, dia memiliki Esther dan Esther dipakai ya untuk kemuliaan Tuhan, amin, untuk keselamatan bangsa, bukan dipakai untuk dirinya sendiri, ya, tapi untuk keselamatan. Sebab ada banyak orang tua memakai anak untuk keuntungan diri sendiri. Minta maaf, diperjualbelikan anaknya. Oh, jadi pelacur, bukan. Kamu peres anakmu,
Kamu paksa anakmu kerja terus untuk dapat duit kamu. Masih bersama saya enggak? Ini enggak enak ya. Atmosfernya kok enggak enak. Apa saya salah ngomong gitu. Kadang saya kalau ngomong tuh blus keluar aja. Tapi di sini semua mengasihi anak. Di tangan saudara, anak saudara menjadi pasukan Tuhan, menjadi Ester-Ester akhir zaman. Amin, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini jual anak kadang. Anak sekolah luar negeri terus diperes toh. Suruh kerja, duitnya kemana? Ini kan enggak benar saudara. Kalau saudara Mordekai, kamu punya pandangan yang beda. Mordekai sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2. Karena apa? Dia bisa memakai Ester. Dan Ester dipakai Tuhan. Nah itu nanti yang saya tunjukkan ringkasannya yang pakai. Ia dihormati oleh orang Yahudi. Karena Mordekai berjuang untuk orang Yahudi. Karena orang Yahudi adalah orang buangan. Orang Yahudi dijajah, diperbudak. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya. Tahu arti mengikhtiarkan itu apa? Dia mengusahakan yang baik buat bangsanya. Maka itu tadi bagi saya katakan, kok bisa ya Ester ini kok punya kepribadian yang berbeda. Ester menjadi ratu bukan karena dia ingin menjadi Miss Universe, number 1. Menjadi orang nomor 1, ratu sejagat. Buat apa jadi ratu sejagat saudara? Nothing, gak usah melakukan apapun. Paling makan ya 3 kali. Apanya? Kenyang belenger saudara, bosen. Tiap hari dikasih kue tar, terus apa gak bosen? Lihat orang-orang yang ada di istana, kejadian-kejadian ratu-ratu, bahkan seorang ratu yang terkenal di Inggris meninggalnya bagaimana? Lihat saudara, siapa yang peduli ketika Tuhan mengangkat dia di satu posisi untuk memikirkan segala kemuliaan bagi Allah. Sedikit saudara, Tuhan angkat saudara menempati istana, tapi di istana kau mulai tidur. Banyak seperti itu teman Tuhan. Masih sorot doa terus. Doa pagi, doa malam, rajin terus. Begitu Tuhan angkat dia, hilang. Sama sekali. Karena itu Tuhan tidak menemukan. Tadi pagi saya katakan siapa yang orang cinta Tuhan. Saudara harus belajar pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan. Orang cinta Tuhan adalah orang yang mikirin Tuhan. Titik. Kalau saudara gak pernah mikirin Tuhan, Anda tidak cinta Tuhan. Itu dari pihakmu. Cinta bertepuk sebelah tangan. Mau cinta bertepuk sebelah tangan? Ngerti cinta bertepuk sebelah tangan? Gak ngerti Pak, tak jelas no. Anda nyintai seseorang, tapi dia sama sekali gak cinta saudara. Capek. Cinta terus sampai saudara bayangin, buang energi. Dia tidak cinta kok, itu bertepuk sebelah tangan. Sama seperti saudara cinta Tuhan, Tuhan tidak cinta saudara. Aku tidak mengenal engkau. Makanya kalau ada orang katanya cinta Tuhan tapi tidak pernah mikirin gereja, mikirin pekerjaan Tuhan, tidak peduli, yang dipikir hanya duit. Saudara revisi cintamu, bertobat. Ngomong Tuhan ampuni aku ternyata tidak cinta kamu. Saudara, kita perlu revisi tentang cinta. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti bagaimana hati seorang yang bernama Mordekai. Makanya Ester punya hati ketika dia menjadi ratu. Dia tahu perannya. Nah saya tunjukkan supaya karakter ini turun atas Bapak Ibu Saudara. Karena ini karakter Kristus, karena ini karakter gereja. Tidak ada seorang pun hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati bagi dirinya sendiri. Tidak ada. Saudara tahu Tuhan Yesus mati untuk kita. Kita ditebus untuk siapa? Kalau kita hanya mengambil sisi nyamannya dari kekristenan, sisi enaknya aja dari kekristenan, Anda gagal menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Useless, percuma lah Tuhan pilih saudara. Untuk apa orang ini dipilih? Ya udahlah, maklumilah, biarin. Karena masih ada orang yang berdoa minta ampun.
Mari kita cek. Sejak saya bertobat, saya selalu ukur diri saya. Tuhan, saya mau berguna dan menguntungkan kerajaan surga. Aku mau jadi orang yang menguntungkan Tuhan. Tuhan lihat aku senang karena Fabianus menguntungkan aku. Kejar itu. Walaupun saudara tidak untung, tidak apa-apa. Karena ini semua masih tertutup. Dan satu hari Tuhan Yesus berkata, aku akan membuka. Bagi orang yang mengejar keuntungan bagi Allah, saatnya mereka masuk perjamuan kawin anak domba. Mereka akan bersuka cita, puncaknya bersama Tuhan Yesus. Semua akan dibuka, segala sesuatu akan dibuka. Dan aku akan berterus terang. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk apa saudara? Untuk keselamatan. Katakan keselamatan. Sekali lagi. Sekali lagi. Keselamatan. 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 Kalau saudara mikirin keselamatan orang terus, saya percaya Anda tidak mungkin berbuat jahat kepada orang itu. Katakan amin. Bagaimana mungkin saya berbuat jahat kepada orang yang saya minta dia diselamatkan? Itu yang membuat kita tidak berbuat jahat, tidak tipu orang, tidak bohongi orang. Kalau saudara tidak pernah berpikir keselamatan, Anda akan melakukan sesuatu yang justru menjerumuskan orang itu kepada neraka. Timbangan kita itu di situ. Bisa enggak saudara menemukan gembala yang mikirkan keselamatan dan memakai saudara untuk menyelamatkan juga banyak orang melalui doa kita. Mordekai, dan saudara akan jadi Mordekai buat anak-anak saudara. Dan Mordekai ini adalah orang yang hanya mikirkan keselamatan. Ketika saya di sana tadi menyembah, tolong buka dalam Matius 16:24, ini goalnya nanti. Karena waktu ya saudara, jadi saya harus potong-potong cepat. Nanti akan to be continue terus. Jangan takut saudara, jangan khawatir, saya punya ringkasan yang Tuhan kasih nanti. Makanya theme song kita, hari ini, nanti, dan selamanya. Ikrar saudara, ikrar sama saya. Ini kan lagu wedding tuh sebetulnya, cocok untuk wedding. Yang menciptakan anak dari Bapak Erastus Sabdono, Stefani Erastus. Tidak kebetulan, saya selalu dikasih sama Tuhan. Karena saya selalu ingin orang-orang mengikuti kegerakan, dia pulang membawa sesuatu. Dan itu biasanya dinyatakan melalui theme song. Saya harus cari theme song, bisa saya ciptakan, bisa mendapat. Tiba-tiba waktu saya sedang menyembah, bermain dengan piano pagi, setelah makan pagi, kemudian saya mulai mengikuti lagu dan mulai muncullah di YouTube. Psh, saya langsung buka. Wow, di sini muncul theme song. Langsung saya kirim kanan. Setiap hari adalah harimu. Waduh Tuhan, nangis saya saudara. Dan saya percaya theme song ini dari Tuhan. Amin. Kalau saudara menaikkan ini sebagai ikrarmu, cintamu, saudara akan menjadi Esther akhir zaman. Ayat 24, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang, katakan setiap orang. Siapa setiap orang? Pendeta, gembala, atau semua orang? Semua. Yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus apa? Menyangkal diri. Saudara, Esther ini pribadi, wow, elok, baik, dan dia sangkal diri. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Salib bukan hanya berbicara tentang penganiayaan, penderitaan, tetapi daging kita, hawa nafsu kita, keinginan kita. Ada masanya saudara harus menyangkal diri dan pikul salib. Salib bisa berbicara saudara menanggung kesalahan orang lain, bisa.
Termasuk apa yang saudara lakukan hari ini, Anda beribadah. Salah satu penyangkalan diri. Karena apa? Anda sedang memikul salib, yaitu kesalahan orang-orang supaya diampuni. Anda berdiri di hadapan Tuhan. Makanya orang yang beribadah itu adalah orang yang menyatakan cinta. Dia mikirin Tuhan, itu orang beribadah. Saudara beribadah itu sudah melayani bersama-sama saya. Kita memikul bersama-sama tabut perjanjian. Ambil bagian, saya bilang ambil bagian. Tuhan tahu kalau kamu cinta, kalau kamu ambil bagian. Gak ada orang jatuh cinta gak pernah ambil bagian, sama sekali gak ada. Gak mungkin. Inilah karakter yang muncul kenapa Esther sampai rela mati. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Katakan amin. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara. Tuhan membawa saya dan saudara bukan hanya Kristen biasa, tapi Kristen yang menemukan hati Tuhan. Masuk di dalam Tuhan. Barang siapa di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam dia, maka ia akan berbuah. Mari sekarang saya lanjutkan bahwa Esther itu elok, baik, tulus dan murni. Saya tidak mengulas lagi di Esther 2, Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa dengarkan khotbah tadi pagi. Sehingga semua orang, sehingga Esther mendapatkan kasih sayang daripada raja, kasih sayang daripada pengasuhnya. Karena Esther adalah orang yang baik. Sekali lagi, kebaikan, hidup baik, sangat baik, bahkan dikatakan Esther sangat baik. Sekali lagi ya, saya tidak ngulang, jadi nanti baca di Esther 2, saya hanya sedikit. Orang yang punya karakter baik, maka rancangan Tuhan pasti digenapi dalam hidupnya. Tidak mungkin tidak. Dan rancangan Tuhan adalah bagaimana saudara dibawa untuk mencapai iman kemuliaan itu. Tetapi bukan hanya baik. Ketika Esther diperhadapkan kepada raja, semua wanita dihadapkan kepada raja. Di sana dicatat bahwa Esther tidak menginginkan apapun juga. Sedangkan yang lainnya, dia inginkan dirinya jadi ratu. Pingin yang materi dilihat, semua kekayaan raja. Esther tidak, Esther hanya taat kepada perintah Hegai. Ya, terima kasih tim media. Tolong tayangin, terima kasih kok malah bu ilangi piye toh. Tak seneni loh. Oh, diterima kasih, repot saya. Diterima kasih dihilangi, diseneni dinyalakan. Memang senang diseneni. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Hegai itu pengasuhnya yang orang yang dipercaya raja. Jadi Hegai ini nanti lapor raja. Itu loh wanita yang dikasih wangi-wangian. Ini loh raja, ini orang api ini orang baik. Saya sama istri kalau menolong anak-anak untuk rekrutmen karyawan, kita harus cari yang jahat apa yang baik. Wah ini jahat, ini bagus loh. Terkenal rekodnya 2 bulan di penjara, mencuri kasir. Taruh di kasir, luar biasa, hebat. Rusak enggak pekerjaanmu? Manusia aja cari baik, apalagi Tuhan. Tuhan cari baik. Oh enggak Pak, Tuhan tuh menerima kok, gak pada. Loh iya, tapi tobat dulu dong. Diterima sama Tuhan. Tapi setelah tobat kamu bisa dipakai Tuhan enggak? Tergantung karaktermu. Kita ngelihat orang ini baik. Cek lagi ngomong. Semua nampak saudara orang baik apa enggak itu ngomong kelihatan. Mata aja kelihatan. Matanya baik apa enggak, tulus apa enggak, kelihatan. Makanya loh kalau saudara deket Tuhan baik, ya waduh orang deket Tuhan belum tentu baik. Nah bingung lah.
Deket Tuhan kalau itu cuman formalitas, kan dari manusia. Wah deket Tuhan, wah tiap hari menyembah, waduh luar biasa. Belum tentu baik. Tapi kalau sungguh-sungguh deket Tuhan, dari pandangan Tuhan, pasti orang ini baik. Dan sangat baik. Dan dia disebut orang benar Tuhan. Deket Tuhan itu nampak dari perbuatan. Gitu, bukan teori, bukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya kita cari yang baik. Nah Esther terkenal baik karena baik membuat rancangan Tuhan terjadi. Kemudian bukan cuma baik tapi dia tulus dan murni. Tujuannya adalah kekekalan. Tuhan mau orang Kristen di dalam segala hal, segala bidang tujuannya cuma satu, keselamatan. Makanya saya ajari orang-orang. Kalau saudara mengerti kebenaran, mau kerja apa? Tujuanmu keselamatan. Bapak, aku cari kerja. Aku butuh kerja, minta. Doa. Karena Tuhan tahu hatimu untuk dia. Tapi kalau hatimu untuk materi, gak usah doa. Gak usah doa, kerja yang rajin, yang pinter. Mau halal apa gak halal, sakaremu. Terserah kamu. Yang penting dapat jen. Gak usah doa, terserah ada banyak orang di luar. Mau dapat tender, kasih wanita-wanita. Gampang toh. Bapak perlu selimut. Nanti yang ditanya, lu selimutnya apa? Selimut yang bisa ngopi. Loh, ada tak selimut bisa ngopi? Asal tanda tangan 10 miliar. Gak usah doa itu. Saudara doa kayak di Taman Getsemani tapi pakai perempuan. Ya jijik malaikat. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara orang yang hidup seperti Esther, punya visi kerajaan, engkau gak sembarangan milih pekerjaan. Saya kasih tahu. Kalau dulu saya enggak, semua pekerjaan saya ambil. Tapi apakah tujuan keselamatan enggak ini? Karena Tuhan yang menempatkan saudara. Kalau Tuhan menempatkan saudara, dia mau keselamatan terjadi. Sesuatu yang ilahi keluar dari hidupmu, sesuatu yang mendatangkan keselamatan keluar dari hidupmu. Katakan amin. Mari kita belajar saudara. Sadarlah bahwa saudara adalah warga kerajaan surga. Saudara adalah utusan Allah. Esther di istana bukan untuk senang-senang. Maka itu Esther itu luar biasa. Dia karakter yang membawa pekerjaan Allah itu terjadi. Andai kata Esther waktu itu dia ternyata anak yang tidak baik. Malam-malam dia keluar ternyata pacaran sama orang lain. Di sana ada banyak pasukan-pasukan dan dia cantik elok. Disuruh tidur jam 9 malam karena dipersiapkan seperti putri Indonesia. Di karantina saudara, itu 1 tahun itu namanya dibacem kalau dalam bahasa kita. Kayak tempe bacem itu, dikum wangi-wangian. Karena menghadap raja dia harus wangi. Dikum, jadi keringetnya yang keluar netes itu kayak parfum. Loh itu syaratnya. Maaf, hawa yang keluar dari mulutnya pasti wangi. Oh masuk pak, ayo kita praktek ya. Siapa yang mau jadi korban yang saya bacem 1 tahun? Bisa di bathtub itu loh, dikasih terus wangi-wangian. Terus keringatmu wangi. Coba Esther nggak mau. Bohongan. Hega gimana? Dia langsung lapor raja. Raja, 1 orang ini jangan diambil. Dia tidak baik. Jadi ratu. Bapak Ibu Saudara tahukah raja itu siapa? Yesus Kristus. Siapa yang bisa mendampingi Tuhan Yesus jadi partneran? Apakah orang yang sembarangan? Tidak. Saudara. Jangan saudara pikir Tuhan menerima saya, Tuhan mengasihi saya. No. Dia tidak mengasihi kamu, saya katakan. Karena kamu tidak layak. Oh saya kan sudah dilayakkan. Betul, dia melayakkan kamu. Tapi kamu tidak pantas. Karena kamu tidak memiliki karakternya. Maka kalau Bapak Ibu belajar di surat-surat Rasul Paulus, selalu terakhir keserupaan dengan Kristus. Ini berjuang saudara.
Andai kata Esther itu bahasa Jawanya itu ndablek. Wanita yang tidak bisa dipercaya. Disuruh tidur, bangun, pacaran lagi malam-malam. Besoknya disuruh bangun pagi, nggak bangun lagi. Dia pasti akan dicoret. Dan saya kasih tahu, rancangan Allah tidak terjadi. Tetapi Tuhan sudah mengatur semuanya. Esther sangat baik. Dan Esther tidak punya kepentingan apapun. Esther siap mati bahkan. Sekarang kita akan melihat ayatnya. Buka langsung di Esther 4. Esther 4. Saya baca di ayat 1 dengan cepat ya. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaian. Jadi gini ceritanya, ada persengkokolan untuk membunuh orang Yahudi. Mordekai adalah salah satu orang yang berjasa karena ada orang membunuh raja dan dilaporkan oleh Esther kepada Hegai, kepada orang-orang dekatnya raja, dan Mordekai punya jasa tapi dilupakan waktu itu. Dan ada orang yang membenci Mordekai. Dan orang ini orang dekat raja, Haman namanya. Dan Mordekai tahu persengkokolannya, yaitu apa? Untuk membunuh semua orang Yahudi, bangsa Yahudi. Tujuan Mordekai hanya satu, keselamatan buat bangsa Yahudi. Dia melatih Esther mulai kecil untuk berdiri buat bangsanya. Maka itu kenapa Mordekai membawa Esther untuk menjadi ratu. Karena Mordekai punya rancangan yang besar untuk bangsa, bukan untuk dirinya. Karena dia tahu ketika Esther menjadi ratu dan Esther disukai oleh raja, maka apa yang disampaikan raja tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Karena itu keputusan yang penting. Dan waktu itu Bapak Ibu Saudara sudah dikeluarkan surat akan dipenggal semua orang Yahudi laki-laki. Dan Mordekai mengetahui hal ini Bapak Ibu Saudara. Mordekai punya senjata, yaitu Esther ada di istana. Tapi tidak mudah. Orang tidak dipanggil oleh raja masuk kamar, mati langsung. Harus tunggu panggilan. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara genting. Kalau Esther tenang-tenang, diam-diam di kamarnya, hanya menunggu pikiran jadi ratu, udah mati. Keputusan besok sudah dikeluarkan. Ini saya singkat sedikit supaya Bapak Ibu Saudara tahu gitu. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaian lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Lihat seorang Mordekai, dia rela sampai jerit-jerit karena bangsa Yahudi akan dibunuh. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun saudara tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Karena mau pembantaian ini. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya. Kepada siapa? Esther. Jadi kelihatan sida, jadi Esther sudah diangkat nih jadi ratu. Karena apa? Raja mendapatkan Esther yang murni, tulus, sangat baik. Itu di khotbah saya tadi pagi, dengarkan. Dan Esther punya dayang-dayang. Dayang-dayang ini lapor tentang keadaan di luar. Itu pamanmu sedang pakai pakaian berkabung. Bagaimana karakter Esther? Maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Bapak Ibu Saudara, Esther peka.
Dia tahu dia punya peran. Esther bisa saja menolak dan biarin itu orang tua ya begitu itu. Udah yang penting saya sudah goal jadi ratu, saya sudah senang. Tidur-tidur aja. Tidak. Esther memiliki visi kerajaan. Esther memiliki kepekaan. Saudara hari ini lihat sekelilingmu. Apa yang terjadi di Brasil? Udah dikirim toh? Brasil yang percaya Tuhan Yesus tetapi bikin karnaval tentang satanik hari ini. Saudara gimana sih orang Kristen? Saudara jangan bikin pesta setan dong. Tuhan tidak suka terjadi bencana alam. Kita bukan hanya begini loh saudara. Oh kapok weh. Bukan. Kualat. Bukan itu. Tapi Tuhan ingin tunjukkan hancur gak hatimu terhadap orang-orang itu. Ada nggak umat Tuhan yang mikirin hati Tuhan? Bukan mikirin hanya pekerjaan. Nasibmu di dunia itu, kenapa engkau hanya mikir itu? Kenapa engkau tidak mikir kejadian-kejadian yang ada? Lihat Indonesia, lihat sampai engkau risau. Sampai nggak tahan, makanya 24 pintu gerbang surga. Ayo kita ambil, berdoalah syafaat. Tidak perlu berdoa untuk kebutuhanmu apapun saudara. Berdoalah buat keselamatan semua orang. Itu yang dikenan oleh Tuhan, katakan amin. Itu kebenaran saudara. Maka Esther memanggil Hatas, salah seorang sihir raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatam mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepada segala yang dialaminya serta beberapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan dipertimbangkan untuk perbenaran raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Jadi Haman ini sudah siap saudara. Bantai orang Yahudi karena Haman merasa terusik dengan Mordekai. Mordekai tidak memberi hormat kepada Haman. Tolong Mbak musik ya masuk. Dan Mordekai menceritakan kepada orang suruhan Esther. Risau. Bisa bayangin gak? Esther di istana. Dia risau juga mikirin itu. Itu kan sama dengan saudara toh. Gereja Tuhan kan ada di istana Tuhan Yesus toh sekarang. Kita ini ada di istana surga. Kita ini nyaman. Kita sudah diselamatkan nyaman. Amin, nyaman. Tapi kenyamanan bukan membuat engkau lupa. Kenyamanan tidak boleh membius engkau. Kita tidak akan pernah mendapati Tuhan. Karena kita sudah membawa Tuhan Yesus, kenyamanan dinikmati. Dan iblis sudah main saudara, main. Dia surfing di gereja, dia pakai selancar, dia main saudara. Bikin gereja hanya orang-orang yang peduli jiwa-jiwa itu penginjil. Dan penginjil hanya karunia. Bikin pendoa-pendoa itu hanya karunia. Jemaat biarin, lupa. Tidak perlu ada beban. Pengajaran-pengajaran dimasukkan. Hyper grace dan semuanya. Sampai saudara menikmati istana. Tuhan katakan berdoa sama Papa. Tuayan banyak, tapi pekerja mana? Mana orang mau berdoa? Tuhan Yesus, kok penginjil 40 hari aja gak ada yang datang. Tapi di tempat ini hampir 99 datang persen saudara. Hanya 0, yang tidak datang. Dan itu kita doakan. Supaya mereka digerakkan. Yang 99% itu memang layak menempati kerajaan surga. Yang 0, itu kita doakan. Karena mereka mengambil kenyamanan. Saya bersyukur ketika Tuhan di hari ke-7, Roh Kudus dorong saya, Esther. Banyak sekali dengar puasa Esther, sering dengar? Mereka kan tidak ngerti puasa Esther itu dapat jodoh toh.
Untuk dapat apa puasa Ester? Tahu nggak puasa Ester untuk apa? Puasa Ester dia siap mati untuk bangsanya. Kalau saudara tidak siap mati untuk bangsamu, untuk kerajaan Allah, jangan puasalah. Percuma saya bilang. Bukan sembarangan saudara. Puasa Ester Pak, puasa Ester. Untuk apa? Untuk yang materi apa untuk yang kekal? Yang kekal silakan. 3 hari tidak makan, tidak minum loh. Ester lakukan apa? Saya tunjukkan. Tuhan cari ini siapa? Orang yang mau kayak gini loh. Juga salinan surat undangan yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatas supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatas disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi memohon raja. Supaya pergi apa? Menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Loh, Mordekai enggak ngerti aturannya. Orang enggak boleh seenaknya masuk ruangan raja. Mati. Kecuali raja memanggil. Itu peraturan. Jadi saudara tahu pergumulan Ester. Satu sisi dia lihat pembantaian akan terjadi. Pamannya udah nangis-nangis. Hanya Ester yang bisa nolong. Hanya Ester yang dekat raja. Hanya Ester yang di istana raja. Hanya orang Kristen yang dekat Tuhan Yesus. Hanya orang Kristen yang dekat kerajaan Allah. Hanya orang Kristen yang masuk hadirat Allah. Tetapi siapa yang mau berdoa? Akan tetapi Ester. Ayat berapa? Tadi selanjutnya ayat berapa? 9. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. 10. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Dengar saudara, semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni apa? Hukuman mati. Bisa ngerasakan situasinya. Mengapa ada murid-murid Tuhan rela mati zaman itu? Hari ini saya belum melihat orang Kristen rela mati. Kristenan sudah berubah loh Bapak Ibu Saudara. Kristenan sudah berubah, saya kasih tahu. Saya tidak melihat satu peningkatan tapi penurunan. Karena dibanding rasul-rasul jauh. Maka itu saya berdiri untuk itu, saudara. Hanya orang yang kepada yang raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. 1 bulan tidak dipanggil, 1 bulan. Ketika disampaikan orang kepada perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Perhatikan Mordekai ngomong apa? Jangan kira engkau di dalam istana raja. Hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Mordekai yang bawa dia ke istana. Dibantu karakter yang sudah dibentuk oleh Mordekai. Menjadi orang yang punya hati kerajaan Israel. Tapi setelah mengalami ini Mordekai yang terus mengawasi Ester. Dia bilang jangan kira kamu diam dan kamu selamat. Tuhan akan pakai pihak lain. Untuk menolong bangsa Yahudi. Dan Mordekai katakan siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dia sudah dipilih saudara. Tetapi mungkin penetapannya ini loh saudara. Sebagai menggantikan Ratu Wasti itu benar-benar sungguh-sungguh dia itu layak. 15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Apa yang dilakukan Ester? Ketika Ester sudah risau mendengar. Ini loh saudara. Tuhan cari Ester akhir zaman. Pergilah
Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum berapa hari? 3 hari. Ini untuk mati, saudara. Bisa Pak? Bisa. Kalau kamu puasamu untuk sesuatu yang urgent, mati. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Puasa gereja untuk apa? Supaya gedungnya tambah gede, supaya jemaatnya tambah banyak, supaya ngetop. Puasa gereja untuk apa? Saudara, puasa untuk apa? Jangan sembarang ngomong puasa. Saya tahu arti puasa. Makanya saya tidak pernah paksa orang puasa. Karena puasa itu sesuatu yang urgent. Sesuatu yang nilainya di atas semua yang ada di dunia. Iblis memakai puasa untuk dapat jodoh, toh? Betul? Betul? Ya toh? Anda datang aja ke dukun-dukun paranormal. Gitu. Puasa Senin Kemis, ya toh? Mute. Untuk apa? Ilmu toh? Jangan dihilangin ayatnya, biarin aja. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Lihat, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Sebelum saya tutup ya, kan kita mau perjamuan kudus. Saya akan continue ya. Besok kita masih ketemu toh jam 7 malam. Amin. Yang datang tepuk tangan, yang datang. Amin, amin. Oh, semua datang. Kecuali Pak Leo di Surabaya. Kerja di Surabaya, saudara. Tapi ikut streaming, ya, ikut. Ingat enggak seorang perempuan mengurapi Tuhan Yesus? Orang perempuan ini nekat. Tuhan Yesus ada di rumah orang Farisi. Tidak boleh pelacur datang ke rumah orang Farisi. Perempuan ini terkenal berdosa di kotanya. Tapi kenapa ada Tuhan Yesus? Dia terobos, saudara. Menerobos segala sesuatu. Bahkan risikonya nyawa. Perempuan ini akan dirajam. Terobos langsung menangis di bawah kaki Tuhan Yesus. Itu yang terkenal lagu yang seperti wanita itu loh, saudara. Itu tahu gak situasinya? Sampai orang Farisi bilang, apa enggak tahu guru ini dipegang siapa? Langsung Tuhan Yesus noleh. Simon. Tuhan Yesus langsung memberi perumpamaan. Jika ada orang berhutang, dibebaskan. Yang satu hutangnya besar, yang satu kecil. Mana yang lebih sukacita? Yang besar, Tuhan. Wanita ini berdosa. Dia mengurapi kakiku. Membasahi dengan air matanya. Mencium kakiku. Tapi aku datang ke rumahmu. Engkau tidak mencium aku. Engkau tidak mengurapi aku. Lihat saudara. Tapi wanita ini berdosa. Dia cium kakiku. Dia basahi kakiku dengan air matanya. Dia seka dengan rambutnya. Dan Tuhan Yesus menutup perkataan. Barang siapa yang diampuni banyak, dia akan mengasihi banyak. Tepuk tangan. Kasih saudara kepada Tuhan tergantung dosamu seberapa besar. Kalau engkau menganggap dosamu kecil, kasihmu kecil. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan dosaku tak terbayar, maka kasihmu kekal, tak terbayar. Diukur apapun, tidak bisa. Dan Esther berkata apa? Sungguh berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sangkal diri. Pikul salib. Ikut Tuhan. Berdoa. Kuripa syekaraba. Syekiri pepe papa 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 sekar. Kurede papa papa rapa 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 rapa. Sekira papa 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 rapa 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 sekira papa papa. Sebelum perjamuan kudus mari bahasa roh berdoa, berdoa, berdoa. Saya percaya Tuhan bergerak.
Kalau saudara tahu Caca, lagu ini, lagu yang Rudi main ya. Oh, dalam bahasa Indonesia. Terus berdoa Korea, papa. Ore mashikaraba. Ore papa. Shokore papa. Kire pepe papa. Haleluya. Disiksa dan disalibkan, lebih dari segalanya Engkau Tuhan, above all. Katakan disiksa dan disalibkan, bahkan mati. Selamatkan hidupku, betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya, disiksa dan disalibkan, bahkan mati. Selamatkan hidupku, betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari saya undang pelayan perjamuan kudus. Nanti kita akan naikkan pujian dari awal singer. Saudara mari renungkan apa hati Tuhan malam hari ini. Tuhan menginginkan saudara hidup seperti Esther. Kau tidak hidup bagi diri sendiri. Sangkal diri pikul salib hanya bagi kerajaan Allah. Tuhan taruh saudara di istananya. Untuk apa? Saudara mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan permohonan doa